Siap. Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya. Walaupun gak bisa secara beneran tatap muka, nah mudah-mudahan dengan cara ngelihat video aja kalian udah senang, udah bahagia dan siap untuk mengikuti pelajaran ya. Nah anak-anak, mudah-mudahan semuanya pada sehat semuanya. Biar tambah berkah pelajaran kita, tambah berkah ilmu yang kita dapatkan. Ayo kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Misalnya, Rubik dan dadu. Coba cari benda lain yang berbentuk kubus. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nomor 1, bangun ruang balok. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Jadi bangun ruang balok mempunyai 12 ruas garis. Nomor 2, bangun ruang prisma segi 4. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Jadi bangun ruang prisma segi 4 mempunyai 12 ruas garis. Nomor 3, bangun ruang prisma segi 3. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Jadi bangun ruang prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nomor 4, bangun ruang prisma segitiga. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Jadi bangun ruang prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nomor 5, bangun ruang balok. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE,
HE, BF, CG, DH. Jadi bangun ruang balok mempunyai 12 ruas garis. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang bentuk benda. Di sekitar kalian ada banyak sekali benda. Tahukah kalian apa nama masing-masing bentuk benda? Benda memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk tabung, ada juga yang berbentuk bola. Dapatkah kalian membedakan bentuk-bentuk tersebut? Inilah bentuk-bentuk tersebut. Kalian perhatikan gambar. Gambar sebelah kiri atas berbentuk balok. Di sebelahnya berbentuk kubus. Lalu gambar sebelah kiri bawah berbentuk tabung dan di sebelahnya berbentuk bola. Benda-benda ini memiliki bentuk yang berbeda. Pertama, kita membahas terlebih dahulu bentuk balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Inilah gambar balok. Mana saja pasangan-pasangan sisi yang bentuk dan ukurannya sama? Mari kita cari tahu. Sisi atas dan sisi bawah yang diberi warna biru memiliki ukuran dan bentuk sama. Ini adalah pasangan sisi yang pertama. Lalu, mana lagi ya? Sisi samping kiri dan sisi samping kanan yang berwarna merah juga memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini adalah pasangan sisi yang kedua. Selanjutnya, sisi belakang dan sisi muka yang berwarna ungu juga memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Ini adalah pasangan sisi yang ketiga. Dengan demikian, jumlah sisi balok ada 6 sisi. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan. Dan sisi muka sama dengan sisi belakang. Manakah bentuk balok? Mari kita pilih dari beberapa gambar di depan. Berilah tanda centang pada benda berbentuk balok. Apakah nomor 1 berbentuk balok? Kalian perhatikan pasangan sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Nomor 1 berbentuk balok, maka kita beri tanda centang. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 juga memiliki 3 pasang sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Kita beri tanda centang. Begitu juga dengan nomor 3. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4 bukan bentuk balok, maka tidak kita beri tanda centang. Selanjutnya nomor 5. Apakah nomor 5 berbentuk balok? Benar, kita beri tanda centang. Lalu nomor 6, apakah berbentuk balok? Tidak. Selanjutnya nomor 7.
Nomor 7 berbentuk balok. Kita beri tanda centang. Lalu nomor 8 tidak berbentuk balok. Jadi benda yang berbentuk balok adalah yang bernomor 1, 2, 3, 5, dan 7. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama semua. Ini adalah gambar kubus. Ingat, 6 sisi kubus bentuk dan ukurannya sama semua. Mana saja sisi-sisinya? Pertama, sisi atas, bentuk dan ukurannya sama dengan sisi bawah, sama dengan sisi samping kiri, sama dengan sisi samping kanan, sama dengan sisi belakang, dan juga sama dengan sisi muka. Jadi, bedanya dengan balok, kalau kubus ini semua sisinya, bentuk dan ukurannya sama semua. Mari kita pilih manakah bentuk kubus. Perhatikan gambar di depan. Berilah tanda centang pada benda yang berbentuk kubus. Ingat, carilah benda yang semua sisinya sama, baik bentuk dan ukurannya. Bagaimana dengan nomor 1? Tidak. Nomor 2? Juga tidak. Nomor 2 berbentuk balok, bukan kubus. Bagaimana dengan nomor 3? Iya, nomor 3 berbentuk kubus. Lalu nomor 4? Tidak. Nomor 5? Benar, nomor 5 berbentuk kubus. Bagaimana dengan nomor 6? Tidak. Nomor 7 juga tidak. Sedangkan nomor 8 itu bukan bentuk kubus, melainkan bentuk balok. Jadi, benda yang berbentuk kubus adalah yang bernomor 3 dan 5. Kita lanjutkan bentuk yang ketiga, yaitu bentuk bola. Anak-anak sudah pasti tahu bentuk bola. Bola ini hanya mempunyai satu sisi. Ini adalah gambar dari bentuk bola. Yang mana sisinya? Sisi bola adalah yang menyelimuti seluruh permukaan bola dan hanya punya satu sisi. Sekarang cobalah pilih manakah bentuk bola. Berilah tanda centang pada benda berbentuk bola. Nomor 1, apakah berbentuk bola? Tentu saja iya. Nomor 2? Benar. Nomor 3 itu bukan bentuk bola, melainkan bentuk kubus. Lalu selanjutnya yang nomor 4 ada gambar kelereng. Apakah kelereng berbentuk bola? Benar. Dan yang kelima adalah gambar buah. Apakah buah di depan berbentuk bola? Iya. Dan terakhir adalah gambar dari globe atau bola dunia. Apakah berbentuk bola? Benar sekali. Jadi, benda-benda yang berbentuk bola yaitu nomor 1 adalah bola sepak, nomor 2 adalah bola voli, selanjutnya nomor 4 adalah kelereng, nomor 5 buah, dan nomor 6 ada globe atau bola dunia. Yang terakhir adalah bentuk tabung.
Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Inilah gambar tabung. Manakah yang disebut tutup? Tutup adalah bagian atas tabung, bentuknya lingkaran. Manakah yang disebut alas? Alas adalah bagian bawah tabung, bentuknya sama dengan tutup, yaitu berbentuk lingkaran. Sekarang kita pilih manakah benda yang berbentuk tabung. Beri tanda centang. Gambar yang pertama, apakah berbentuk tabung? Benar, karena tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, apakah berbentuk tabung? Tidak, gambar nomor 2 hanya alasnya saja yang berbentuk lingkaran, sedangkan tutupnya tidak. Bagaimana dengan gambar nomor 3? Benar, gambar nomor 3 juga berbentuk tabung. Lalu yang keempat, apakah berbentuk tabung? Benar, jadi nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 berbentuk tabung karena memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Sekarang, cobalah mengelompokkan benda-benda di bawah ini berdasarkan bentuknya. Edo mengelompokkan benda sesuai bentuknya. Inilah benda-benda tersebut. Kelompok yang pertama, mari kita beri garis. Kelompok benda apakah ini? Ini adalah kelompok benda yang berbentuk kubus. Selanjutnya, kelompok benda apakah ini? Ini adalah kelompok benda yang berbentuk tabung. Lalu, berbentuk apakah ini? Benar, kelompok benda berbentuk bola. Dan yang terakhir, kelompok benda apakah ini? Ini adalah kelompok benda berbentuk balok. Sekarang kalian sudah bisa membedakan bentuk kubus, tabung, bola, dan balok. Waktunya untuk belajar menggambar bentuk benda. Bagaimana cara menggambar balok? Kita siapkan terlebih dahulu buku kotak matematika. Ingat, balok memiliki 3 pasang sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan baik-baik. Kita buat garis tidur terlebih dahulu. Diberi jarak dari atas 3 kotak dan dari kiri 2 kotak. Buatlah garis sebanyak 8 kotak. Selanjutnya, buat garis tegak sebanyak 4 kotak. Garis tidur lagi 8 kotak. Dan garis tegak lagi 4 kotak. Kita sudah membuat sisi muka dari balok. Sekarang kita buat sisi atasnya. Perhatikan caranya. Buat garis miring sebanyak 2 kotak. Lalu buat lagi di samping satunya sebanyak 2 kotak. Dan buat garis tidur sebanyak 8 kotak. Kita lanjutkan ke sisi samping kanan. Buat garis tegak sebanyak 4 kotak
dan garis miring sebanyak 2 kotak. Hampir berbentuk balok. Mari kita lanjutkan sisi selanjutnya. Kita buat sisi samping kiri. Buat garis tegak 4 kotak, garis tidur 2 kotak. Lalu buat sisi bawah. Garis tidur sebanyak 8 kotak. Dengan demikian, sisi belakang juga akan terbentuk. Lalu kita beri nama balok. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar kubus? Caranya, siapkan buku kotak matematika. Ingat, kubus memiliki 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama semua. Caranya, buat garis tidur dengan jarak 3 kotak dari atas, 2 kotak dari kiri. Garis tidurnya kita buat sebanyak 4 kotak. Lalu garis tegak 4 kotak, garis tidur 4 kotak, dan garis tegak lagi 4 kotak. Sekarang kita akan buat sisi bagian atas. Buat garis miring 2 kotak, garis miring lagi 2 kotak, lalu garis tidur 4 kotak. Lanjut ke sisi samping kanan. Buat garis tegak 4 kotak, garis miring 2 kotak. Masih belum selesai ya. Kita buat sisi samping kirinya. Buat garis tegak 4 kotak, garis miring 2 kotak. Terakhir, buat garis tidur 4 kotak. Sekarang sudah terbentuk 6 sisi kubus. Kita beri nama kubus. Bagaimana cara menggambar bola? Anak-anak, siapkan buku kotak matematika. Lalu kalian bisa menggunakan alat bantu seperti uang koin. Buatlah lingkaran seperti contoh di depan. Lalu, buatlah garis lengkung dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi hingga membentuk seperti gambar di depan. Dan buatlah garis lengkung yang kedua, yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, sehingga menghasilkan gambar bola seperti di depan. Kita beri nama bola. Terakhir, bagaimana cara menggambar tabung? Kita siapkan buku kotak matematika. Ingat, tabung memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Pertama, kita buat terlebih dahulu garis tegak dengan jarak 1 kotak dari atas, 2 kotak dari kiri. Garis tegaknya kita buat sebanyak 6 kotak. Kemudian, beri jarak 4 kotak, kita buat garis tegak lagi sebanyak 6 kotak. Sekarang kita akan membuat tutup tabung. Caranya, buatlah bentuk seperti lingkaran. Dan alas tabung juga sama. Buatlah bentuk seperti lingkaran. Lalu kita beri nama tabung. Ingat, saat menggambar benda, duduklah dengan posisi yang benar, yaitu 1. Duduk tegak. 2. Letakkan buku di atas meja. Yang ketiga, pegang pensil dengan ibu jari dan telunjuk. Dan yang keempat, atur jarak mata dan buku saat menulis.
Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Membeli bakwan dan juga tahu. Mari kawan, teruskan semangatmu. Bye-bye.